Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra semua, ketemu lagi bareng anak Aziz. Nah, mitra semua pasti bingung dong, Aziz lagi ada di mana? Karena view belakang kita nih ada bentuk stadion internasional nih kalau kita lihat. Wih, dan suasananya anginnya sepoi-sepoi. Karena bener, Aziz lagi ada di pinggir pantai dan ini tepatnya ada di stadion stadion masa depannya PSM Makassar, kebanggaannya warga Sulawesi Selatan tentunya. Nah, sebelah kiri saya sudah ada Om Samsudin Umar, salah satu legenda dari PSM Makassar. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau diajak jalan-jalan sama Om Samsudin Umar untuk keliling ataupun melihat Stadion Barombong ya Om ya, Barombong. Dimana stadion ini akan menjadi stadion masa depan dari PSM Makassar. Semoga segera jadi ya, karena ini stadion keren banget. Kalau kalian tahu juga di stadion ini view-nya itu benar-benar pinggir laut. Sebelah kiri ya Om ya. Ini laut Om, bisa dijelasin? Ini laut ini, dan di samping kiri ada sekolah pelayaran, dan di sini dulu ada tempat rekreasi. Oke, berarti rencananya pun ini dibangunan stadion kalau jadi di sini juga ada rekreasi kabar Om. Ya, ini kan samping tempat parkir ini kan juga bisa jadi tempat usaha ya kan. Nah, di sini kan di sebelah kanan juga ada kolam renang. Jadi ini keren banget sih. Kayaknya baru ada di sini nih stadion pinggir pantai. Selain di Papua ya, Papua ada juga. Tapi kalau ini benar-benar pinggir pantai dan bisa dinikmati sama supporter kok. Iya. Oke, bentar bola. Gue udah gak sabar untuk melihat ke dalam nih. Gimana sih kondisi teranyarnya dari Stadion Barombong ini dan perkembangannya seperti apa? Ini di timur ya. Tribun Timur. Oke. Ini bagian timur dari Stadion Barombong nih. dia ini tribun timur dari Stadion Barombong. Stadion Barombong. Dan ini kelihatannya yang udah agak rapi di sini Om. Iya, sudah agak rapi, kemudian ini sudah ditempati oleh teman-teman. Oh, ini dari Oke, kenalan dulu. Pak. Aziz Pak. Pak Asfari. Ini sebagai apa Pak? Saya selaku Kepala Seksi Pengelolaan Stadion Barombong di bawah naungan UPT Dispora. Oh, Dispora. Oke, Pak. Kita mau lihat lagi Pak. Ini jadi kantornya di sini gitu Pak? Sudah ada sekretariat. Ada sekretariat khusus untuk Seksi Pengelolaan Stadion. Oke, kita bisa ke situ Pak, lihat Pak? Boleh. Ya Pak. Terus sekarang kita udah ada di sisi timur ya dari Stadion Barombong, dan ini di belakang saya kantor atau apa? Sekretariat Pengelolaan sarana prasarana olahragaan dan pemudaan. Seksi Stadion kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah ini jadi buat kantor sehari-hari juga ya Pak? Betul. Ya. Dan di belakang saya ada maketnya nih Pak ya? Gambaran dari rencana Stadion Barombong ini. Bisa dijelasin nggak Pak? Sedikit ya Pak? Kalau itu bagian depan ya Pak ya? Iya, bagian depan. Jalan bagian depan, masuk. Dan ini yang bagian belakang nih ya, dari Tribun Barat ya? Stadion Barombong kan sebelah barat itu VIP. VIP ya, ini VIP ya? Yang sebelah barat. Nah itu yang tadi kita lihat tuh, rencananya bakal gambarannya seperti ini, terus bola nih. Gambarannya seperti ini. Nah ini kalau tampak dari atas kayak gini nih. Nah ini VIP. Ini gimana? VIP nih? VIP. Oh ini yang tadi kita mau masuk ke atas ya? Masuk ke atas ini VIP. Ini ke atas sini, wah bagus juga ya terus bola ya. Wah, rumputnya juga, wah. Tapi rumput yang sekarang kan. Ya. Belum finishing Om ya. Kalau kita mau lihat ke dalam? Boleh, silakan. Boleh. Di dalam ada apa lagi Om? Ada sekretariat. Teman ini. Oke. Staff. Oh iya. Jadi yang terpajang di atas itu Kadis, Kepala UPT, terus kasih pengelolaan Stadion Barombong. Disinilah sekretariatnya. Ya. Termasuk di dalamnya ada pelaksana, ada 7 orang. Itu gambaran Ini gambar-gambar dasar daripada pembangunan. dasar pembangunan. Oke. Jadi ini jadi oh ini Ya, ada ini juga ada. sama ya, ini gambaran-gambaran tahapan pembangunan. Dulu saya pernah lihat itu tuh masih jadi setengah jadi seperti ini nih. Dan sekarang mitra sepak bola setelah saya lihat lagi udah mulai melingkar ya. Sudah melingkar. Sudah full tribunnya. Sekarang ini lingkarannya terdiri dari 88 segmen. 88 segmen. Jadi ada sisi timur,
sisi selatan dari 1 sampai 27 ada nomornya 27 sampai sekian sampai selingkaran ini 88 segmen. Ya. Yang saya penasaran ini sebenarnya kapasitas berapa sih Om? Kalau rencana awal ini kan kapasitasnya kan 40 sampai 45. Tapi setelah kita hitung untuk bagaimana stadion ini sesuai standar AFF di mana tempat duduknya itu harus single seat, maka kemungkinan hanya 35 sampai 40 ribu ya. Jadi segitu kapasitasnya. 35-40 ribu dibanding sama Tawang ini 15 ribu. Ya. Oke lah, cukup lah ya untuk partai final. Ya atau kalau itu sudah ini AFC Cup ya kan. Kita lihat pertandingan antara PSM dengan Persija untuk final ini, penonton yang mau nonton itu ada 50.000 lebih ya. Sementara kapasitas stadion itu hanya 14.000. Nah itu ya, kalau mudah-mudahan kalau jadi ini kan bisa tertutupi. Bisa tertutupi ya. Ya. Om, sekarang kita pengen ke depan lah, ke area stadion, mungkin ke dalam, mau lihat lebih di dalam. Nah, sekarang kita udah ada di area lapangan dari Stadion Barombong. Nah ini benar-benar view-nya keren dan gede banget ternyata ya. Kalau dilihat sih mirip dengan Patriot Bekasi ya. Memang ini kemenakannya Patriot. Keponakan. Bukan anak tiri ya. Ya jadi ini keponakan anak Patriot katanya. Dan ini tribunnya besar. Tapi kalau dilihat dari bentuk di sebelah kanan saya ini kayak GBK juga. Iya. Bentuk seperti GBK. Ini ya. Jadi rencananya gimana nih Om? Jadi ini kan sebelum direncanakan tempat duduknya, kapasitasnya 40 sampai 45. Oh, 40 sampai 45 ribu. Ya, tapi setelah dipikir untuk bagaimana penonton itu nyaman, aman dan tenang, ya, standar AFC juga itu tempat duduknya single seat itu jadinya hanya mungkin sampai 30 sampai 35 ya. 30 sampai 35 ribu. Ya. Tapi kan orang bisa tenang, senang dan aman. Jadi rencana nih belakang sini tadi Om sempat. Kemudian ini kita rencananya ada juga secara digital ya. Oh iya, buat papan skornya jadi menggunakan digital ya. Iya. Digital kanan kiri biasanya Om. Iya, kanan kiri. Kanan kiri dan ini lapangan kondisi lapangannya. Ini memang rumputnya kemarin kayaknya sempat agak bagus Om lihat tuh. Ini kan rumputnya awal ini rumput dari Australia nih. Gitu. Ya kan, tapi karena mungkin dipakai terus lapangannya bagaimana orang membangun, bahan-bahannya ditaruh di dalam sementara dia rusak nih. Iya betul. Nah, tapi ini kan kalau misalnya disiram aja udah mulai naik lagi. Ya. Tapi kalau untuk sistem drainasenya sudah bagus ya? Udah bagus. Di bawah ini drainasenya ini udah pernah dites. Hujan deras dan itu hanya 35 menit udah turun normal lagi. Oke. Tapi ini lapangan juga rencana ini akan dinaikkan ya. Kira-kira sampai 30 cm ya, 30 cm, 40 cm supaya dia bisa seperti panggung begitu. Oh, jadi agak ke atas ya. Ke atas. Nah, ini kalau ini gimana rencana ini, Pak? Mungkin dengan Pak Asfari sedikit jelasin kalau untuk ini kan ada tadi dari gambar ada sental ban tuh, ada jogging track ya. Dan rencananya seperti itu juga. Ini kan bagian daripada lapangan ini kan khusus yang dipinggirin untuk atletik. Kalau untuk atletik ya lintasan lari. Tetap ada. Tetap ada. Tapi sekarang ini kan belum begitu tertata karena sementara proses pembangunan. Jadi rencananya memang ada jogging track ya? Ada. Jogging tracknya. Oke, boleh. Itu dia, jadi rencananya ini nanti bakal ada jogging track seperti yang gambar di sana tadi. Nah ini rumput. Jadi rumputnya ini sebenarnya awalnya malah justru lebih awal rumputnya bangunan yang bagus ya. Dia ini ada perawatan ya. Yang pertama ini dibangun ini lapangannya dulu gitu. Harusnya stadion dulu baru nanti rumputnya nyusul gitu kan. Ternyata ini udah ada dan saya pernah lihat ada yang main juga kan di sini lapangan kan. Sudah ada semacam perkenalan lah.
Perkenalan ya. bahwa stadion Barumbu sudah dipakai. Sudah dipakai. Jadi ada beberapa klub sudah memakai, namun belum continue. Iya. Oke. Tapi sesungguhnya stadion ini bukan untuk latihan. Untuk latihan. Ini untuk pertandingan. Oke. Ya, Oh, kita mau ngerasain ngeliat view agak di atas dong. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Boleh. Oke, kita ke atas yuk. Wah. Gini nih mitra sepak bola pemandangannya ya Om ya. Keren juga nih. Kalau ini bagian belakang gawang nih Om ya. Ya, ini bagian selatan. Selatan ya. Bagian selatan. Menurut saya ini keren banget. Saya sudah bayangkan, misalnya PSM main dan final di sini, Hah? kemudian juara. Semua merah Om ya. Semua merah. 35.000, 40.000 penonton dan peminat olahraga khususnya sepak bola akan datang di sini dan pakai baju merah. Oke. Dan ini akan menjadi merah semua. Merah ini. semua ya. Nggak kebayang sih Om ini pasti full nih. Full ini pasti. Full. ya. Full. Pokoknya kalau finalnya di sini. Waduh. Ini jadi nanti ini tribun ya, bagian tribun atas ya. Tribun atas. Paling atas. Jadi kalau rencana single seat ya Pak semuanya Pak ya? Ya, Single seat. Dan ini tadi terdiri dari 80 berapa pintu ya? 88 segmen. Segmen Artinya ini, yang segmen ini. Satu Itu ini. segmen ini kota ini. Satu kota ini. Oke. Sepak bola itu dia suasananya keren banget sih ya. Dan nantinya ini akan apa sih? Lampunya nanti kan. Oh iya tuh lampu ini, lampunya juga nanti mungkin standarnya Ya standar yang dipersyaratkan oleh FC ya. standar dari FC juga. Kira-kira Om, kalau melihat seperti ini udah berapa persen sih? Wah itu saya persentasenya saya nggak tahu ya karena ini kan finishingnya juga cukup berat nih. 60% mungkin ada ya? Karena udah berbentuk nih, 60% Ya. mungkin bisa lah ya dikatakan 60% dan sisanya sekitar 40% lagi tuh. 50. Kalau 60 sudah ada. Sudah ada Karena 60 ya? Yang kemarin itu dari bidang 4 yang menangani sarana prasarana itu perhitungannya sudah ada 60%. 60%. 60% antara 60 dan 70 lah. 60 Saya sampai belum 70. tahu persis karena yang tangani ini ada bidang 4. 4. Yang kita di sini hanya pengelola yang ya kita atur-atur lah yang klub-klub yang mau pakai semacam apa perkenalan bahwa stadion Barombong itu sudah bisa dipakai begitu ya. Ini udah sekitar 60%. Oke, misalnya boleh sedikit gue jelasin juga. Jadi kalau di sisi sini kita akan menghadap di belakang gawang dan ini bagian selatan, sebelah kirinya tuh bagian barat itu yang view-nya ke laut gitu. Jadi kalau teman-teman nonton di sini naik ke atas sedikit bisa ngeliat laut gitu. Jadi yang paling enak sih VVIP-nya nantinya. Karena view-nya tuh bener-bener langsung laut. Betul lah, ya. Jadi kalau bosan ngeliat pertandingannya kosong-kosong, ngeliat ke pantai dulu. Kali aja ada yang berenang kan Pak? Di belakangnya itu ada kafe. Ada kafe jangan lupa. Kafenya siapa Pak? Bukan Pak Umar kan? Mudah-mudahan Wah. saya yang punya ya. Saya juga boleh naruh aset di sana Pak. Jualan es kelapa boleh Pak? Boleh ya? Oke, terus sepak bola. Itu dia tadi nih keliling-keliling kita nih rencananya. Oh iya Pak, terakhir Pak. Misalkan ini mau finishing kira-kira butuh berapa dana lagi sih Pak? Karena kita lihat kan maksudnya masih agak lambat juga nih perkembangannya, pembangunannya. Berapa banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan kira-kira kalau sampai ini selesai gitu? Ya, yang sebenarnya yang bisa menjelaskan ini bidang 4 yaitu yang menangani sarana prasarana pembangunan. Kalau kita sih selaku pengelola stadion ini hanya menurut prediksi Pak Gubernur ya? terakhir datang itu dia prediksi kan 500 M. Tapi 500 itu pun kita belum tahu yang mana saja yang 500 M itu apakah khusus stadion atau dengan jalan alternatif yang dari utara. Itu alternatif maksudnya gimana? Mau saya ini jembatan kan ada Ada satu jembatan ada tadi saya satu lewat. jembatan mungkin ada dibuat satu lagi jembatan supaya Akses keluar masuk. pengunjung akses keluar masuk itu
bisa longgar begitu maksudnya. Gitu mitra sepak bola. Jadi rencananya gitu ya Om ya. Jadi nanti pintu masuk ada satu jembatan, pintu keluar pun ada satu jembatan. Jadi nggak semuanya lewat situ. Itu lebih bagus dan lebih rapi sih menurut gua. Dan bagus banget mitra sepak bola. Jadi ini stadion ini sampai sekarang itu sudah menghabiskan dana 230 sekian M. M. Nah, ini adalah stadion yang termurah ya. Iya. Iya kan. 230. Yang kalau stadion triliun-triliun ya, seperti kita lihat di Papua, di mana itu kan triliunan kan. Ini baru sekian nih. Jadi kita berharap ya nggak sampai 1 M nih, 1 triliun ini. Ini sampai 1 triliun udah jadi, udah bagus. Sudah jadi wisata orang-orang. Dan ada satu kebanggaan juga, dikatakan bahwa Makassar itu adalah kota dunia. Kalau kota dunia baru ndak punya stadion yang internasional kan nggak bagus, sayang kan. Benar. Itu satu. Yang kedua, Sulawesi Selatan ini adalah pintu gerbang pembangunan di bagian Indonesia Timur kan? Betul. Masa stadion. Yang ketiga, kiblat sepak bola yang selama ini kita ini kan di Makassar ini banyak kan tidak punya stadion internasional, tidak punya, dia masih tetap eksis. Dan sampai sekarang dia belum pernah degradasi itu, dan kita berharap ini bisa menjadi motivasi buat pemain, buat masyarakat, dan PSM itu menjadi kebanggaan, menjadi harga diri dan menjadi merek, ya kan? Benar. Ya kan? Oke, ada yang ingin disampaikan Pak Asmari Pak? Terakhir harapan atau apapun? Kita ke beliau lebih banyak pengalaman. Mungkin harapannya gitu Pak? Kalau harapan kita mudah-mudahan stadion ini bisa selesai, dan ini adalah salah satu kebanggaan masyarakat Sulsel pada umumnya dan pada khususnya Kota Makassar. Saya kira harapan kita di sini supaya stadion ini diselesaikan. Ya? Kita berharap kepada pemerintah agar cepat diselesaikan sehingga nampak bahwa Makassar itu punya stadion internasional, khususnya Sulawesi Selatan. Oke. Om, gimana Om? Terakhir Om, harapannya? Mungkin Om kan sebagai mantan pemain, dulu udah lama main di Mata Angin, dari supporter sedikit sekarang jadi banyak sekarang. Apa yang harapan terbesar Om? Ya jadi harapan saya, karena saya mulai main dari junior, kemudian jadi pemain PSM senior, kemudian merasakan stadion-stadion lain, dan Stadion Matuangin itu dibangun sejak 1956. Udah terlalu tua ya? Dan tetap di situ juga ini. Dan setelah dibangun ini, kebetulan saya juga pernah jadi kepala dinas di sini, dan ini dibangun. Harapan saya hanya satu nih, bagaimana bisa terwujud ini. Kalau terwujud ini kan bisa menjadi legacy buat seluruh masyarakat. Kemudian menjadi kebanggaan, karena sepak bola itu di sini sebagai budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau saya pribadi, PSM itu dengan stadion ini ada di pikiran saya, ada di hati saya, ada di semangat saya, dan saya berharap stadion ini bisa terwujud. Dan kalau sudah terwujud itu ya kepuasan tersendiri ya. Mudah-mudahan saya meninggal sudah jadi ini. Ya kan? Amin Om. Kalau bisa Om harus ngerasain di sini. Harus merasakan di sini juga Om, sama saya nonton di sini. Amin. Oke, kalau gitu Mitra Sepak Bola sampai di sini dulu, keliling-keliling kita melihat stadion masa depannya PSM Makassar, yaitu Stadion Barombong. Karena saya udah nggak sabar, pertandingan udah mau mulai Om, kita nonton dulu. Yuk, oke Mitra Sepak Bola, sampai di sini dulu ya, kita nonton dulu. Kita nonton pertandingan dulu udah mulai. Bayangin.